Hai MVM, nice to see you. Hai Albert, kenalin dong diri kamu. Hai, nama aku Albert Gustavo. Aku umur 25 tahun dan sekarang aku lagi bekerja di bidang kopi, industrinya kopi. Jadi banyak ke supplying, terus banyak ya bikin coffee shop, coffee consulting. Lebih kayak gitu sih, aku juga orang yang introvert, extrovert gitu. Jadi bisa dibilang ambivert nih. Jadi teman-teman kalau ngelihat aku mungkin sering diem, tapi di satu sisi juga aku sering ngoceh-ngoceh gitu. By the way, welcome to Deka Coffee and come on. Oke, awal mulanya mungkin balik ke 2013, di mana aku datang ke sebuah coffee shop sih. Sebenarnya 2011 aku datang ke coffee shop, ada satu brand gede banget dan aku datang ke sana karena aku suka interiornya, suka desain and layoutnya. Tapi aku mikir di sana one day I have to make another coffee shop yang aku banget, yang Albert banget gitu. Jadi aku pengen bikin satu coffee shop yang gambarin citra Albert gitu. Makanya dari situ aku start belajar sih lebih ke learning about coffee, terus lebih industrinya juga gimana, arsitekturnya gimana, dan lain-lain gitu. Jadi perjalanan awalnya panjang banget kalau diceritain karena berapa tahun ya, mungkin 10 tahun gitu dari aku start pertama kali sampai detik ini, kurang lebih gitu. Kalau struggling ya, karena aku memang aku dari sebuah roastery atau mungkin supplier buat coffee shop. Struggle-nya itu adalah ketika kita terima barang dari petani yang biasa petani kita kontak, kita udah datang, barang datang itu bisa beda sama barang yang kita udah deal gitu. Dan dari segi harga ya itu bukan sesuatu yang murah dan itu bikin aku pusing banget di saat itu. Lalu di 2016 pertama kali aku buka pintu roasteryku, aku harus stuck selama 1 tahun. Jadi barang udah siap, semuanya udah aku proses, tapi aku nggak ada penjualan sama sekali karena aku nggak I have no idea how to sell my products. Jadi itu yang struggle di awal-awal kayak gitu. Kalau pas kemarin mungkin ada pandemic, itu juga cukup menggetarkan gitu kali ya. Mungkin jadi kayak staff aku juga sampai bilang ini gimana ya, kita harus ada efisiensi pegawai juga, kita harus dari segi marketing dan lain-lain harus naik, dan itu cukup panjang sih, keluh kesahnya jadi banyak banget gitu. Oke, pertanyaannya panjang sih. Oke, kalau ditanya kapan bisa memulai bisnis, kalau buat aku ya, karena aku background keluargaku pebisnis, aku bakal bilang secepatnya, as soon as possible kamu bisa open your own business, ya will be better gitu. Kalau buat aku seperti itu, karena aku sendiri start bisnis itu bisa dibilang dari kelas 1 SMP. 1 SMP aku udah berbisnis, aku jualan pomade rambut dari reseller, lalu jadi distributor buat Indonesia. Dari situ aku coba peruntungan lagi dari dari import ini mulai berantakan nih, karena banyak orang yang ngelihat potensi bisnis ini gede banget. Dan dulu di saat aku kelas 1 SMP, aku ngelihat duit itu kayak oh ya udah itu segitu doang value-nya dan lain-lain gitu. Jadi aku nganggap itu semua jadi enteng, dan dulu aku belum kenal Tuhan, teman-teman. Balik lagi, aku belum kenal Tuhan. Aku Kristen secara identitas, keluarga aku Kristen, tapi aku nggak percaya Tuhan dan aku berasal dari seorang yang ateis gitu di saat itu ya. Jadi aku sombong banget, congkak banget, angkuh gitu. Nah dari situ aku mulai kenal dengan namanya kopi, mulai datang ke sebuah coffee shop. Itu yang tadi aku bilang sebelumnya, datang ke coffee shop, aku ngeliat sampai aku dalemin. Dan di prinsip hidup aku adalah ketika aku udah fokus sama sesuatu, aku mau sampai kalau bisa tuh deep dive gitu. Jadi aku sampai diving, bukan cuma swimming doang di atas permukaan air, tapi aku mau sampai dalam. Bahkan aku mau ngeliat seberapa dalam sih lahan yang aku bisa kerjain ini. Nah dari situ aku mulai mencari tahu tentang kopi, ketemu banyak orang di usia aku SMA 1 kalau nggak salah, SMA 1, SMA 2, aku lupa. Di saat itu semua orang bilang, oh ini seorang pebisnis kopi termuda nih. Di saat itu pernah ada beberapa teman-teman kopi ngomong gitu, sampai aku di satu sisi aku minder. Bukan aku yang pede, tapi aku minder banget karena dianggap kecil. Sampai dulu aku tuh memang ada bawaan punya kumis, jadi aku tumbuhin kumis aku biar kelihatan tua gitu. Jadi biar kelihatan orang-orang tuh ngelihat, wah nih si Albert udah tua, padahal ya aku masih SMA gitu. Dari situ aku merasa kayaknya gue udah cukup deh, udah layak nih masuk ke bisnis ini.
Sampai akhirnya ya lambat cerita gitu lah ya, bener-bener aku kayak diproses dari aku buka sebuah coffee roastery untuk supply ke beberapa coffee shop, beberapa mungkin bukan coffee shop doang sih, lebih ke arah kayak ingredients ya. Contohnya adalah misalnya kayak coffee scrub yang buat teman-teman, kalau mungkin yang lihat di sini kamu yang perempuan, nah itu ada coffee scrub, dulu aku sempat supply kopi buat itu, jadi bahan pembuatnya. Nah dari situ juga aku mengetahui kalau kopi ini ternyata banyak banget nih fungsinya. Ada yang kopi dibikin teh gitu, kayak ini di luar dari nalar aku, padahal kopi sama teh kan ya it's a different things ya. Jadi kayak dari situ aku makin pengen tahu lagi. Aku nyari supplier dari yang awalnya di Indonesia doang, di daerah-daerah yang penghasil kopi, sampai akhirnya aku terbang ke Singapura buat belajar di sana. Aku ambil course di sana buat pelajaran tentang kopi ini nih dari mana aja sih aslinya gitu, yang bagus tuh dari mana. Akhirnya aku dapat vendor dari Ethiopia, dari Kenya, jadi dari beberapa negara di Afrika, lalu di Amerika juga, di Guatemala, terus ada di Honduras, kayak gitu-gitu. Jadi aku banyak ngambil dari teman-teman ini gitu, sampai akhirnya aku build the community gitu. Aku selalu bilang ke diri aku, dan dulu aku pernah dapat nubuatan dari salah satu hamba Tuhan. Dibilang kamu bakal jadi seseorang yang menghubungkan orang, jadi bisa dibilang connecting people. Aku nggak percaya di saat itu. Jadi 2015 itu aku udah kenal Tuhan, aku udah mulai tahu, aku mencari tahu tentang Tuhan juga. Tapi di saat itu juga hamba Tuhan itu bilang kamu akan menjadi sebuah koneksi nih buat orang-orang. Dan entah mengapa aku ngobrol orang sana orang sini lewat WhatsApp call atau WhatsApp chat, mereka bisa bilang, kok lu bisa ada orang Indonesia sebaik lu dan ngomonginnya tentang Tuhan gitu. Jadi di sini aku bukan build my own business, tapi aku balikin lagi, aku mau menyebarkan kalau Tuhan itu sayang kita semua. Tuhan itu benar-benar baik buat kita semua. Nah dari situ aku mulai pede tuh ngobrol sama orang-orang yang mungkin bisa dibilang dari kepercayaannya berbeda-beda. Tapi aku percaya kalau Tuhan bakal pimpin langkah jalan aku kan. Sampai akhirnya di 2018-2019 ya bisnisku boom lah, bisa dibilang bisnisnya boom. Dari 1 tahun sepi, gak punya pelanggan sama sekali, langsung mulai kelihatan kalau bisnis ini potensi banget gitu. Nah dari situ aku mulai melihat lagi di 2020 ada COVID dan melanda aku gitu. Aku sempat pusing dan hopeless sudah pasti. Pertama kalinya bisnisku dilanda COVID dengan anak yang masih muda gitu. Tapi balik lagi, anak muda pasti punya mimpi ya. Jadi mimpiku cukup besar. Aku bilang one day aku bakal bikin sebuah company yang bisa hidupin banyak orang, jadiin berkat buat banyak orang. Dan itu per tahun 2022 itu aku lakuin. Kenapa? Karena aku banyak bantu orang di competition, banyak bantu orang yang butuh coaching klinik, dan itu aku lakuin bener-bener sampai mereka bilang, kenapa ya kalau lu lakuin buat gua, kayak kelihatannya itu pure dari hati banget gitu. Karena di prinsip aku adalah ketika aku di posisi dia, aku mau dibantu sama orang yang terbaik, satu, lalu yang kedua yang gak ada hitungan, yang gak ada pamrihnya. Dan itu yang aku hidupin di dalam pekerjaan aku saat ini. Selain supply, memang saat ini kalau teman-teman lihat ini adalah Deka Coffee, project terbaru bisa dibilang. Ini sebuah coffee shop, bistro juga, tempat makan buat hangout. Nah di tempat ini pastinya kayak banyak obrolan-obrolan sebelum tempat ini terbikin gitu ya. Jadi kita doain bareng, kita melakukan hal-hal yang sebenarnya orang dunia itu belum tentu lakuin. Tempat masih kosong, belum ada isinya sama sekali. Kita cuma datang lihat-lihat, bukan rapi-rapi, kita doain. Dan aku percaya banget kalau Tuhan mimpin perjalanan kita dari sekecil apapun, fokus pada perkara-perkara yang kecil, pas dia ada di perkara besar, Tuhan yang temenin kita. Gitu. Itu sih buat aku ya, dari secara luasnya bisnis Gustavo Coffee Roastery yang aku bangun gitu ya, dan juga Deka Coffee yang saat ini yang masih baby banget. Itu aku beralaskan doa sih, bisa dibilang gitu. Oke, modal ya. Mungkin untuk ukuran bisnis banyak ya, kita mau tahu nih bisnis yang kita mau jalanin apa sih sebenarnya. Tapi kalau aku sekolah bisnis dan yang aku pahamin adalah ketika kita mau bikin sebuah bisnis, yang kita perlu lakuin adalah
tahu dulu aja apa sih yang mau kita kerjain. Jadi jangan pikirin modal nih, modal belakangan, karena kalau kita ngeliat beberapa company besar sekalipun, jangan pernah mikir itu duit mereka sendiri loh. Jadi bisa aja itu duit investor, ada mungkin kita kenal dengan nama angel investor yang ngasih duit cuma-cuma. Angel investor biasanya sih orang tua kita gitu ya, tapi kalau saat ini anak-anak muda gitu, kalau untuk memulai sebuah bisnis, kamu bisa coba dari kayak mungkin 5 juta, 10 juta, jadi nabung dulu di awal. Mungkin teman-teman yang saat ini lagi kerja di kantor mau coba bisnis, sisihin aja duitnya dulu perlahan-lahan gitu ya. Nanti dari kecil, nah kita bisa ngeliat nih ada progres gitu ya. At least ada progres, jadi nggak ada namanya stagnasi gitu. Kalau zaman dulu aku bikin bisnis ada namanya stagnasi, jadi jangan sampai teman-teman ngulangin apa yang aku ulangin, karena bisa dibilang kesalahan aku sendiri, bukan kesalahan industrinya, kesalahan aku sendiri. Jadi teman-teman bisa coba dari sekitar 5-10 juta untuk bikin sebuah bisnisnya apapun itu. Coba dulu lihat gimana sih dari sisi A, kacamata B gitu ya. Jadi jangan lihat dari sisi kita. Kadang kalau kita sebagai pemula kita akan bias terhadap bisnis yang kita mau bangun. Contoh di kopi ya, apa yang aku jalanin. Kalau aku lihat dari sisi mata aku, ini bisnis yang sangat luar biasa gitu. Tapi kalau dari sisi orang tua aku bisa berbeda nih cara pandangnya gitu. Jadi kita mau tahu dari cara pandang orang terhadap bisnis dan juga produk yang kita mau pasarin gitu. Contohnya jasa apa yang mau kita pasarin gitu. Jadi bikin bisnis nggak harus punya duit sampai ratusan juta, miliaran gitu, nggak harus seperti itu gitu. Tapi kita bisa coba dari yang kecil, coba-coba dulu aja kayak kita lagi mancing. Toh kalau dapet ya puji Tuhan, kalau belum dapet coba lagi gitu ya. Jadi kalau buat aku sih bikin bisnis sesimpel itu sih kalau untuk modal ya. Tapi memang balik lagi kalau untuk teman-teman yang lagi berjuang sekarang ini, lagi ngumpulin nih atau lagi gimana, tetap semangat teman-teman gitu. Jadi bukan mimpi kita jangan sampai terhenti gara-gara modal gitu ya, tapi ya tetap bermimpi. Jadi seorang pemimpi itu baik banget pastinya gitu, karena anak muda ya harus punya mimpi gitu. Ketika udah nggak ada mimpi, semuanya akan hilang dan kita hidup aja jadi males gitu. Oke. Aku minum kopi dulu kali ya. Ini jawabannya, aduh sulit. Kalau ditanya bisa sukses atau enggak? Oke. Sekarang level sukses tuh gimana sih? Gitu. Kalau kita ngomong level sukses nih banyak macam nih. Ada yang punya mobil 1 dibilang sukses. Ada yang punya motor 1 dibilang sukses. Ada yang punya mobil sampai 50 belum sukses. Nah itu tuh banyak banget nih level kesuksesan ini. Tapi kalau buat aku sendiri, secara kesuksesan yang dimaksud adalah ketika kita sudah tidak sudah tidak mikir lagi ketika kita membantu orang. Itu kesuksesan yang aku pikirkan selama ini dan aku lakukan. Karena ketika kita membantu, mungkin teman-teman di luar sana, kita tahu beda agama, kita tahu mereka lagi kesulitan, kita bisa bantu mereka tanpa kita mikir kalau kita akan kekurangan. Disitulah kamu bisa dibilang sebagai seorang yang sukses gitu ya. Jadi kalau kita ambil contoh lagi, dan juga sukses ini bukan hanya karena kita pintar gitu, tidak seperti itu gitu ya. Jadi banyak pebisnis di luar sana bisa dibilang sukses, punya company yang gede, tapi mereka ada yang nggak punya gelar. Itu contohnya gampang, di Indonesia ada namanya Bob Sadino. Jadi teman-teman kalau tahu itu pebisnis, punya company bergerak di bidang telur gitu ya, lebih ke perayaman gitu ya. Nah dia itu tanpa gelar, dia itu adalah seorang keturunan kaya, tapi habis itu bangkrut sehabis-habisnya sampai dia menjadi seorang supir, sampai dia menjadi pekerja keras dari yang biasa di rumah tidur-tidur doang, sampai harus bekerja keras. Nah dari situ kita tahu nih teman-teman, jadi kalau orang-orang sukses itu punya ceritanya masing-masing, punya kegagalannya masing-masing, dan juga punya problemsnya ini nih yang kita ngelihat sekarang, oh si A enak ya sukses. Tapi apakah kita tahu kalau dia bergelut di dunia itu lama banget gitu? Kita nggak ada yang pernah tahu. Nah dari situ juga buat teman-teman yang lagi nonton video ini, untuk kita semua pastinya tetap punya mimpi satu, yang kedua semangat, bergantung pada Tuhan. Itu paling penting sih, kuncinya bergantung pada Tuhan. Ketika kita udah nggak punya hope gitu, kita udah hopeless, ya yang kita lakukan itu terasa sia-sia. Kita mau bekerja pagi sampai malam, ujung-ujungnya akan sia-sia karena kita nggak akan pernah puas, kita nggak punya harapan baru lagi.
gitu. Jadi buat temen-temen jangan pernah merasa minder kalau kalian mungkin saat ini saya cuma lulusan A, B, mungkin SD, SMP, SMA, ada yang mungkin D3. Jangan pernah minder karena kita semua punya kesempatan yang sama, kita semua punya industri yang masih nerima kita gitu ya. Kalau misalnya industri ternyata oke nih, industri ini nggak cocok, cari yang lain, cari industri yang lebih fit ke kita. Kadang kayak aku sendiri dulu di pomade rambut supplier, distributor gitu ya, itu belum fit ke aku, padahal aku pengguna pomade juga. Aku sering nyebarin tentang pomadeku ini, tapi di aku kurang fit. Kenapa? Karena aku punya masalah sama keringet. Jadi kalau aku pakai produkku sendiri, aku keringetan dan itu luntur gitu. Dari segampang itu, bahkan kayak Tuhan di zaman itu, mungkin di saat aku nggak percaya Tuhan, kayak jalannya pernah kena tutup. Aku dihadang sama namanya pajak, bea cukai. Ada masa dibilang produk yang aku jual ini perlu BPOM gitu ya. Jadi karena ada mercury dan lain-lain. Nah dari situ adalah opportunity baru. Jangan pernah berhenti berpikir sih, kalau orang tua aku pesannya gitu. Ketika ide itu udah habis, cari ide lagi. Keluar rumah, kalau aku dulu naik motor keluar rumah cuman ke area-area Glodok, ke area-area Tanjung Priok gitu ya. Cuman lihat doang apa sih yang bisa aku kerjain. Nah dari situ aku mau kerjain gitu, dan kebetulannya kopi yang jadi bidangku saat ini. Oke, kalau untuk diri aku ya, ngomongin tentang quotes banyak sih, karena aku sering lihat quotes, sering nonton dan lain-lain. Tapi yang kena buat aku adalah kalau di dalam diri aku gitu, aku sering bilang kayak jangan pernah takut akan apapun juga gitu, karena apapun itu bisa kita selesai ini dengan ucapan syukur, dengan dekat kepada Tuhan gitu. Itu mungkin bukan quotes tapi lebih ke arah Bible quotes kali ya, yang sering aku bilang ke diri aku. Kadang aku orangnya kurang cukup bersyukur, aku sering menyalahkan diriku sendiri. Ini kayaknya bisa lebih maksimal, nih kayaknya hasilnya nggak seperti ini. Tapi di saat itu juga Tuhan ingetin aku kayak, lu bersyukur deh, syukur ini apa yang udah lu punya saat ini, apa yang udah lu achieve saat ini. Dan dari situ aku kayak bisa ngelihat sesuatu tuh secara makro, jadi secara garis besar, bukan cuman yang perintilan kecil-kecil doang, tapi secara garis besar. Nah dari situ aku bisa bilang ke diri aku, oke, kamu seorang yang hebat, kamu seorang yang semangat, kamu seorang yang gigih. Aku bisa bilang ke diri aku gitu. Tapi jadi itu bisa dibilang sebagai quotes sendiri sih pribadi gitu. Oke, buat anak-anak muda ya. Anak-anak muda menurutku dari umur kamu berapapun itu sampai umur 40-an tahun mungkin ya, ada yang 50-an tahun, aku bilang semua muda sih gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita dibilang anak muda, bukan ada perbedaan generasi di sini. Kita semua satu generasi yang Tuhan mau bawa maju gitu. Tapi pesannya buat kamu yang lagi nonton ini sambil tiduran, tolonglah bangun, duduk bentar, ambil air putih, minum gitu. Mikir apa yang harus dikerjain. Udah gitu buat kamu juga yang saat ini mungkin lagi anxiety ya, lagi resah, lagi mikirin tentang sesuatu yang nggak pernah selesai, bangun lagi gitu. Jadi konsepnya di sini adalah ya kita mau bangkit lagi gitu, jadi pemenang tuh, gampangnya gitu. Karena buat aku setiap anak muda pasti punya mimpi.